Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Di kelas fisika kali ini kita akan membahas induksi magnet dan gaya Lorentz. Ini adalah kompetensi dasar dan indikatornya. Pada materi sebelumnya, kalian sudah diajarkan mengenai garis gaya magnet. Garis gaya magnet sering disebut juga flux magnetik, adalah garis-garis yang menggambarkan adanya medan magnetik. Garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan dan selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Seperti gambar yang ditunjukkan ini. Elektromagnet adalah jenis magnet di mana medan magnet dihasilkan oleh arus listrik, seperti yang tampak pada gambar ini. Sebuah paku dililit oleh kawat berarus listrik, maka paku tersebut akan menjadi magnet, sehingga dapat menarik klip yang terbuat dari logam seperti ini. Untuk menentukan kutub magnet, kita gunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan kutub utara, sedangkan keempat jari mengikuti arah arus listrik pada kumparan. Ingat, arus listrik mengalir dari potensial tinggi atau plus menuju potensial rendah atau min. Sehingga kaidah tangan kanan seperti gambar berikut ini. Ingat, ibu jari menunjukkan kutub utara. Hans Christian Ørsted pertama kali menemukan hubungan antara listrik dan magnetisme dalam eksperimen yang sangat sederhana. Ia menunjukkan bahwa kawat yang dialiri arus listrik dapat menolak jarum magnet kompas seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Percobaan Ørsted yaitu sebuah kawat penghantar diberikan arus listrik, lalu di sekitar kawat tersebut disimpan kompas. Berdasarkan hasil percobaan, jika kawat diberi arus listrik, maka akan timbul medan magnet, terlihat jarum kompas menyimpang. Peristiwa ini disebut induksi magnet. Misalnya terdapat sebuah kawat berarus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah seperti gambar ini, maka menurut Ørsted di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet atau disimbolkan huruf B. Arah garis gaya magnet di sekitar kawat berarus listrik dapat ditentukan dengan kaidah genggaman tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik atau disimbolkan huruf I, dan keempat jari lainnya menunjukkan arah garis gaya magnet atau B, seperti yang tampak pada gambar berikut ini. Selanjutnya, bagaimana bentuk medan magnet di sekitar kawat yang melingkar? Misalnya terdapat sebuah kawat melingkar seperti gambar berikut ini dihubungkan dengan sumber tegangan, maka mengalir arus listrik dari potensial tinggi menuju potensial rendah seperti gambar berikut ini. Maka dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan keempat jari menunjukkan arah medan. Dengan cara yang sama, kita akan mencari medan magnet di sekitar kawat yang melingkar. Sekali lagi, ibu jari mengikuti arah dari arus listrik yang mengalir, sedangkan keempat jari menunjukkan arah dari medan magnet. Misalnya terdapat sebuah kawat berarus listrik yang arahnya ke atas. Kemanakah arah medan magnet? Gunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan ke atas, maka arah medan magnet seperti berikut ini. Bagaimana jika arah arus kita balik? Maka ibu jari menunjukkan ke bawah, sehingga arah medan magnet akan seperti gambar berikut ini. Ingat, keempat jari menunjukkan arah dari medan magnet. Bagaimana bentuk medan magnet di dalam kumparan? Kumparan adalah penghantar yang berbentuk lilitan, bulat atau oval, seperti gambar berikut ini. Terdapat dua jenis arah putaran lilitan. Yang pertama searah jarum jam, dan yang kedua berlawanan arah jarum jam. Sebuah kumparan yang searah jarum jam dialiri arus listrik, maka kutub tempat arus listrik masuk adalah kutub selatan, seperti yang tampak pada gambar. Sedangkan
Pada kumparan yang berlawanan arah jarum jam, kutub tempat arus listrik masuk adalah kutub utara, seperti gambar berikut ini. Atau kalian juga dapat menggunakan kaidah tangan kanan, seperti yang sudah dijelaskan pada materi elektromagnet. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, magnet yang dibuat dari kumparan yang dialiri arus listrik disebut sebagai elektromagnet atau magnet listrik, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Faktor yang mempengaruhi kekuatan elektromagnetik ada 3. Yang pertama, jumlah lilitan kumparan. Yang kedua, besarnya kuat arus listrik yang mengalir. Dan yang ketiga, ada tidaknya inti besi di tengah-tengah kumparan. Penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari yaitu alat pengangkat logam atau elektromagnet lifting. Pada saat listrik mengalir, kumparan tersebut akan memiliki medan magnet yang mampu menarik material logam, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sifat akan tetap bertahan selama listrik masih disalurkan pada kumparan. Jika aliran listrik terputus, maka logam yang semula telah diangkat dapat dilepaskan. Selanjutnya yaitu bel listrik. Prinsip kerjanya, ketika saklar bel ditekan, arus listrik dari baterai mengalir melalui interruptor, kemudian mengalir ke pegas baja menuju kumparan. Inti besi menjadi elektromagnet dan menarik jangkar besi beserta pegas baja, sehingga pemukul mengenai bel dan bel pun akan berbunyi. Ketika jangkar besi beserta pegas baja ditarik oleh elektromagnet, kontak interruptor terputus, sehingga secara otomatis arus listrik dari baterai pun akan terputus. Karena kumparan tidak dialiri arus listrik, inti besi akan kehilangan sifat magnetnya dan tidak mampu lagi menarik jangkar besi. Hal itulah yang menyebabkan jangkar kembali ke kedudukan yang semula dan arus listrik tersambung kembali. Demikian siklus tersebut terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu speaker. Speaker memiliki komponen elektromagnetik yang terdiri dari kumparan yang disebut sebagai voice coil untuk membangkitkan medan magnet dan berinteraksi dengan magnet permanen sehingga menggerakkan cone speaker maju dan mundur. Itulah yang dapat menggerakkan udara sehingga suara yang dihasilkan speaker jauh akan lebih besar. Seorang ilmuwan fisika yaitu Hendrik Anton Lorentz mengatakan jika kawat yang dialiri arus listrik berada dalam medan magnet, maka akan timbul gaya pada kawat tersebut. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Terdapat sebuah kawat penghubung atau aluminium foil berada pada medan magnet, kemudian dihubungkan pada sumber tegangan. Ketika saklar ditutup, maka aluminium foil tersebut akan terdorong ke atas atau ke bawah tergantung kuat arus listrik yang mengalir. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita gunakan kaidah tangan kanan kembali. Tetapi hal ini berbeda pada aturan atau kaidah tangan kanan sebelumnya. Kalian bisa lakukan hal seperti ini. Misalnya, terdapat sebuah kawat berarus listrik berada di sebuah medan magnet seperti gambar. Arah dari arus listrik menuju ke atas, sedangkan medan magnet menuju ke arah selatan dari magnet tersebut. Maka arah dari gaya Lorentz akan terdorong ke depan. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita pun dapat gunakan sumbu X, Y, dan Z seperti aturan di matematika. Jika arus listrik berada pada sumbu Y dan medan magnet berada di arah sumbu min X, maka arah gaya Lorentz berada di sumbu Z. Ingat perjanjian anak panah. Bila panah mendekati pengamat, maka akan terlihat seperti titik. Bila menjauhi pengamat, maka akan terlihat seperti silang. Jadi tanda titik adalah mendekati mata pembaca, sedangkan tanda silang adalah tanda menjauhi mata pembaca. Hal ini berlaku untuk I, B, dan F. Jika kuat arus berada di sumbu X dan medan magnet berada di sumbu Z, kemanakah arah gaya Lorentz? Kita gunakan aturan kaidah tangan kanan seperti gambar berikut ini. Maka berdasarkan garis X, Y, Z, gaya Lorentz berada di sumbu min Y. Ingat ibu jari menunjukkan arus listrik I, telunjuk menunjukkan arah medan magnet atau B,
dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz atau F. Contoh berikutnya, kemanakah gaya Lorentz? Gunakan aturan kaidah tangan kanan. Medan magnet selalu menunjuk ke arah selatan. Kemudian arus listrik menjauhi mata pengamat, maka arah dari gaya Lorentz menuju ke bawah. Kalian dapat menggunakan kaidah tangan kanan seperti yang dicontohkan sebelumnya. Berikutnya, terdapat sebuah kawat berarus listrik, arahnya ke bawah. Kemanakah arah gaya Lorentz? Kita gunakan arah medan magnet menuju ke selatan, yaitu ke kanan. Kemudian arus listrik menuju ke bawah, maka arah gaya Lorentz menuju ke pengamat atau ke arah depan. Kalian dapat gunakan kaidah tangan kanan untuk menyelesaikan soal ini. Persamaan gaya Lorentz. Faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz yang pertama kuat arus, yang kedua kuat medan magnet, dan yang ketiga panjang kawat pengantar. Atau kita rumuskan F sama dengan B kali I kali L, di mana F itu gaya Lorentz dalam satuan Newton, B adalah medan magnet dalam satuan Tesla, I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere, dan L adalah panjang kawat berarus listrik atau M. Atau kita lebih kenal sebagai sama dengan bil, sebuah kawat panjangnya 20 cm, berarus listrik sebesar 5 ampere, berada tegak lurus dalam medan magnet homogen yang memiliki kuat medan 4 Tesla. Berapakah besar gaya Lorentz dan kemanakah arahnya? Kita gunakan rumus F sama dengan bil. B-nya 4 Tesla dikali I 5 ampere. L adalah panjang kawat dalam satuan meter 0,2 meter. Hasilnya adalah 4 Newton. Lalu kemanakah arah dari gaya Lorentz? Kita gunakan kaidah tangan kanan atau aturan sumbu X, Y, dan Z. Perhatikan gambar ini. Jika sumbu Y adalah arus listrik dan sumbu min X adalah medan magnet disimbolkan huruf B, maka arah gaya Lorentz menuju ke sumbu Z. Kalian dapat gunakan kaidah tangan kanan untuk menyelesaikan soal ini. Demikianlah materi mengenai induksi magnet dan gaya Lorentz. Materi selanjutnya kita akan membahas induksi elektromagnetik. Sampai bertemu pada video selanjutnya.